Ilyas Fahmi. Kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan, akan memberikan informasi kepada sejawat perawat semua di seluruh Indonesia tentang cairan infus. Nah, kalau kita berbicara tentang cairan infus, ada dua jenis cairan berdasarkan berat molekul. Pertama kali ada yang namanya koloid. Jadi kalau kita berbicara dengan koloid, maka koloid itu cairan yang bermolekul besar. Nah, kemudian yang kedua ada namanya cairan kristaloid. Jadi cairan kristaloid itu adalah cairan bermolekul kecil. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan coba memberikan gambaran tentang bagaimana sih cairan kristaloid. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang kristaloid, berarti kristaloid dia itu bermolekul kecil dan dia banyak sekali mengandung elektrolit yang sama dengan elektrolit yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, berdasarkan osmolaritas, jadi kalau berbicara osmolaritas itu kita berbicara tentang kelarutan zat terlarut. Jadi seperti kita sedang membuat kopi, ya kan? Kopi, airnya air putih biasa, kemudian kita masukkan kopi di sana, ada unsur kopi, ada unsur gula. Nah, osmolaritas itu adalah berapa kekentalan zat terlarut di dalam zat pelarut tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan osmolaritas. Nah, kalau secara fisiologi, kalau teman-teman baca buku fisiologi Guyton, dijelaskan bahwa osmolaritas itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama kali adalah natrium, yang kedua adalah glukosa, dan yang ketiga adalah ureum atau BUN. Nah, ketiga unsur tersebut mempengaruhi kekentalan di dalam tubuh manusia. Nah, kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana sih kekentalan atau osmolaritas pada cairan kristaloid. Nah, ada 3 jenis cairan berosmolaritasnya kristaloid. Ada pertama kali isotonis. Dikatakan isotonis kalau cairan tubuh itu osmolaritasnya mendekati atau sama dengan osmolaritas cairan tubuh manusia. Kalau secara fisiologis sih osmolaritas tubuh manusia itu 275 sampai 310. Itu tergantung kita pendekatan pakai buku yang mana. Ada buku yang lain, buku misalnya kita pakai buku tentang fluid and acid management, dia bilang 265 sampai 315. Nah, maka saya ambil 275 sampai dengan 310. Kalau ada cairan seperti itu, maka itu dikatakan dengan cairan isotonis. Contohnya ini, saya ambil satu cairan namanya NS normal salin atau sodium klorid 0,9%, NaCl 0,9%. Coba teman-teman lihat, di sini ada bacaan osmolaritas. Osmolaritasnya adalah 308 mili osmolaritas. Berarti cairan ini termasuk cairan isotonis. Nah, bagaimana reaksinya dengan cairan tubuh manusia? Ketika cairan ini dimasukkan, diinfus ke pasien, maka cairan ini akan berkumpul sama dengan cairan tubuh manusia, dengan darah lah ya. Kita masukkan kan, masuk ke pembuluh darah, dia akan sama tuh. Tidak ada proses tarik menarik cairan di sana, dia akan sama saja tuh kayak biasa. Kayak teman-teman ambil air mineral A, kemudian teman-teman campurkan dengan air sumur, sama tuh. Nah, itu cairan isotonis. Yang kedua cairan hipotonis. Dikatakan hipotonis yaitu cairan yang osmolaritasnya lebih rendah dari osmolaritas tubuh manusia. Berarti ya sekitar di bawah 275 gitu kan. Itu cairan hipotonis. Yang sering teman-teman gunakan adalah, contohnya adalah dextrose. Dextrose 5% itu cairan hipotonis. Coba teman-teman cek berapa osmolaritasnya. Nah, bagaimana dia ketika masuk dalam tubuh manusia? Ketika dia masuk dalam tubuh manusia, ya kan, airnya tinggal, glukosnya akan ditarik. Jadi si cairan tadi, karena prinsip osmolaritas itu akan berpindah dari cairan berkonsentrasi rendah
berosmolaritas rendah ke osmolaritas yang tinggi, maka dia akan masuk tuh. Nah, maka tinggallah si cairan tadi, glukosnya akan masuk. Maka cairan-cairan hipotonis ini tidak bisa atau tidak boleh digunakan pada kondisi-kondisi pasien mengalami edema cerebral misalnya. Ketika diberikan itu pada edema cerebral, maka edema akan semakin lebih berat. Nah, yang ketiga adalah cairan hipertonis. Berarti osmolaritasnya lebih tinggi nih, ya kan? Lebih tinggi dari osmolaritas tubuh manusia. Contoh yang paling yang paling sering kita gunakan adalah manitol, ya kan? Manitol untuk pasien-pasien dengan edema cerebral. Dia akan menarik cairan, edema cerebral, perdarahan akan ditarik. Karena osmolaritasnya lebih dari 1000. Prinsip osmolaritas tadi adalah dia akan menarik cairan yang berkonsentrasi rendah, ditarik. Nah, bagaimana kita dengan perawat? Ya kita harus memahami konsep dari cairan ini. Tujuannya apa? Implikasinya apa? Implikasinya pertama kali safety. Terus kita mampu memberikan clinical adjustment kepada profesi lain. Wah, ini loh yang paling bagus diberikan pada pasien berdasarkan dengan clinical adjustment kita. Itu guys yang bisa dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan perawat semua. Tetap semangat, salam hormat dan bangga kami untuk seluruh perawat di Indonesia.